Hi YouTube, finally I'm here. Udah lama banget, I think it's more than 2 years aku nggak upload any video atau konten di channel ini. Dan hari ini aku decided buat make one video. Dan di video kali ini aku mau ngomongin tentang red flags di diri kalian. Aku harap kita nggak memiliki qualities ini, tetapi kalau kalian misalnya punya hal-hal yang bakal aku sebutin dalam video kali ini, aku harap kalian bisa overcome dan bisa menghilangkan red flags di diri kalian ini. Karena kalau kalian memiliki kualitas-kualitas ini, itu nggak bakal bawa kalian kemana-mana dan hanya bikin kalian itu stuck in your life. Jadi langsung aja ke yang pertama. Red flag yang pertama itu adalah ketika kalian itu suka talking bad about yourself, atau bisa juga dibilang self-deprecating, atau kamu itu merendahkan diri kalian sendiri. Kalian itu punya perasaan rendah diri jika dibanding dengan orang lain, karena kalian merasa maybe you think that you're not good enough, you're not capable enough. It means kalian itu nggak memiliki growth mindset. Karena kenapa? Karena kamu itu always put down yourself, kalian itu selalu talk bad about yourself, kamu itu selalu unmotivate yourself, kalian itu harus bisa menjadi the best supporter of yourself. Dan ketika orang lain gak percaya dengan impian kamu, dengan cita-cita kamu itu harus stand up for yourself. Karena dengan kalian itu sering ngomongin tentang bad things in your life about you, kalian itu bakal memiliki low self-esteem, kalian itu nggak memiliki self-respect, kalian nggak memiliki confidence, dan itu tuh sangat-sangat negatif. So if you have this kind of behavior or quality, I really encourage you to start talking good about yourself. Kalian harus berusaha untuk memberikan motivasi untuk diri kalian sendiri, berpikiran positif. Karena ketika kalian itu berpikiran positif, kalian itu memulai membuat program di dalam otak kalian untuk selalu memiliki positive mindset, dan itu akan menarik energi positif di diri kamu, dan itu akan lebih baik untuk diri kamu dan akan memotivasi kamu untuk do better dan selalu berprogres. Hal yang kedua itu adalah ketika kalian itu estimate your value based on others people opinion. Yaitu ketika kalian itu biarin orang lain untuk estimate your value. Jadi value kalian itu berdasarkan apa yang orang pikir tentang kamu, apa yang orang bilang tentang kamu, dimana hal itu tuh seharusnya nggak pernah terjadi. Kamu itu harus bisa define yourself, kamu itu harus bisa tahu tentang diri kamu sendiri, kamu itu harus jadi fans terbesar di diri kamu. Kamu harus tahu kekurangan kamu, kelebihan kamu, dan kamu itu jangan pernah membuat orang lain untuk estimate your value. Karena value yang ada di diri kamu berdasarkan pikiran kamu. Jangan bikin orang lain memiliki kontrol tentang diri kamu. Kamu gak suka kan dikontrol sama orang lain? Kamu harus know yourself the best. Kamu itu harus jadi orang pertama yang paling tahu tentang diri kamu, bukan orang lain. Jadi orang lain itu gak bisa define value kamu, define diri kamu, define kamu not good enough untuk melakukan hal ini, kamu not good enough untuk melakukan hal itu, dan lain-lain. Karena yang tahu tentang hal tersebut itu adalah diri kamu sendiri. Kamu harus belajar untuk being unbothered and careless with what people's opinion. Karena kalau kamu ingin develop yourself atau berkembang, kalian itu harus fokus ke diri kalian sendiri. Kalian itu fokus terhadap goals kalian, mimpi kalian. Kalian gak peduli apa yang orang pikirin tentang kamu, tentang progres kamu, atau tentang hal-hal kecil yang bisa slow down your development. Hal yang ketiga itu adalah self-sabotage. Dan kadang-kadang aku juga masih ngelakuin hal-hal kayak gini, dan aku berusaha penuh untuk menghilangkan kebiasaan ini, karena menurut aku ini red flag banget buat diri aku. Contoh dari self-sabotage itu adalah misalnya kalian itu memiliki problem, dan kalian berusaha untuk menghindari masalah tersebut. Jadi kamu gak akan melakukan hal apapun, tapi kadang-kadang itu ada beberapa orang yang ketika mereka punya masalah, mereka itu pengen reset, mereka itu pengen kayak berdiam diri untuk merenung, dan habis itu mereka akan kembali lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. I think that's okay, tetapi ada beberapa orang yang berusaha untuk menghindari masalah. Jadi mereka itu berusaha untuk menghindari masalah, tapi sooner or later kalian itu harus menghadapi masalah tersebut. Atau contoh lain, misalnya kamu itu punya pekerjaan rumah. Mungkin kamu itu harus ngerjain skripsi contohnya.
dan kamu itu melakukan self-sabotage. Contohnya adalah ketika kamu harusnya membuat prioritas, yaitu skripsi kamu, ngerjain skripsi itu, tetapi kamu itu membuat impulsive behavior. Contohnya itu adalah ketika kalian mau ngerjain skripsi, tiba-tiba kalian kayak ngelihat kamar kalian tuh berantakan. Dan kalian itu bilang, oh my god, I think I cannot do my skripsi kalau kamar aku tuh berantakan, jadi aku harus beresin kamar aku dulu. Dan akhirnya kalian beresin kamar kalian dulu, yang seharusnya kalian ngerjain skripsi dan harusnya prioritas kalian itu skripsi, kalian itu self-sabotage diri kalian sendiri dengan malah membersihkan atau membereskan kamar kalian. Dan kalian gak melakukan apa kewajiban kalian, apa yang harus kalian lakukan dari pagi. Dan self-sabotage itu sangat-sangat berbahaya karena ketika kalian itu memiliki mindset ini, memiliki behavior atau kualitas ini di dalam diri kalian, kalian itu nggak bakal bisa jadi orang yang disiplin. Kalian akan selalu berusaha untuk menciptakan 1000 alasan untuk melakukan something yang lain demi menghindari masalah atau kewajiban kalian yang harusnya kalian prioritaskan. Hal yang keempat itu adalah ketika kalian itu memiliki high expectation to yourself atau being too hard to yourself. Ketika kamu itu ngeset ekspektasi kalian itu sangat-sangat tinggi dan ketika kamu itu nggak bisa achieve hal tersebut, kalian itu bakal membuat diri kalian menjadi orang yang sangat-sangat stress out. Dan menurut aku hal itu sangat-sangat buruk. Karena kenapa? Karena ketika kalian itu memiliki ekspektasi yang sangat-sangat tinggi, kalian itu akan sangat-sangat being too hard to yourself. Dan ketika kalian gak bisa achieve, kalian bakal sangat-sangat sedih. Kalian bakal mungkin bisa sampai depresi dan itu hal yang sangat negatif. Jadi kalau menurut aku yang bagus itu kalian memiliki low expectation. Just put your expectation low. Jadi kamu gak akan berharap yang tinggi-tinggi amat. Tetapi bukan berarti kamu gak berusaha. Kamu pasti putting your high effort but low expectation. Jadi kamu gak akan sakit hati karena ketika kalian biasanya memiliki low expectation, itu tuh biasanya lebih mudah untuk tercapai. Dan ketika hal tersebut tercapai, itu tuh bisa dibilang kayak small win untuk kamu. Dan small wins inilah yang bakal ngebantu kamu untuk membuat another goal karena kalian bisa achieve this small expectation. Jadi kalian itu bisa set another goal. Dan itu tuh lebih mudah daripada kalian itu langsung bikin set high goals dan itu sangat-sangat susah. Tapi menurut aku lebih gampang untuk ketika kamu itu memiliki attainable goals. Jadi step by step karena kalian itu nggak langsung memiliki big expectation. Dan dengan small win ini bisa nge-trigger atau nge-challenge kamu untuk win another expectation. Dan itu tuh lebih gampang dibanding kamu itu memiliki big expectation dan kamu gak bisa achieve, kamu sedih, kamu depresi, dan akhirnya kamu gak bisa kemana-mana. Lebih baik put your expectation low. Dan dengan small win itu, kalian itu akan selalu celebrate. Like you always cheer yourself, you always cheer your dream. Dan itu tuh bakal bikin kalian always in a positive vibes during your journey. Dan dengan hal tersebut kamu itu kayak memiliki no pressure untuk achieve your goal karena kalian itu selalu cherish dan juga celebrate every small wins di dalam kamu berprogres. Hal selanjutnya itu adalah try to control everybody. Dan menurut aku kamu itu jangan pernah wasting your time, your energy dan juga all of your resources untuk orang lain. Kamu itu harus invest in yourself dan jangan pernah putting your expectation ke orang lain. Jangan pernah berekspektasi lebih ke orang lain dan jangan pernah mengontrol orang lain. Karena ketika kamu itu memiliki ekspektasi ke orang lain dan ketika orang lain itu gak bisa memenuhi ekspektasi kamu dan kamu akan ngerasa kayak sedih. Kalian itu akan berusaha gimana sih biar aku gak sedih, gimana sih biar aku gak kecewa ke orang lain, dan kamu berusaha untuk mengontrol orang lain dan itu tuh salah banget. Kamu hanya bisa mengontrol diri kamu sendiri, kamu bisa mengontrol emosi kamu, mengontrol apa yang kamu pikirkan tentang orang lain. Jadi just chill, relax, dan jangan pernah berusaha untuk mengontrol orang lain karena that's impossible. Hal selanjutnya itu adalah waste time on social media.
Di zaman yang digital ini, semuanya serba digital dan pastinya kita semua tahu banyak banget platform social media. Sekarang ada TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, Pinterest. Oh my god, banyak banget. Dan kita itu harus menggunakan social media wisely. Don't get carried away with social media. Karena kadang-kadang social media itu sangat-sangat beneficial tapi juga bisa merugikan. Tergantung dengan gimana kamu menyikapi dan gimana kamu menggunakan sosial media tersebut. Dan jangan pernah membuat diri kalian itu tergantung oleh sosial media. Misalnya kalian itu bangun pagi, kalian langsung ngecek HP untuk ngecek misalnya scroll Instagram, after 1 hour kamu scroll TikTok, dan kamu ulang-ulang hal tersebut di mana kamu gak kerasa kamu udah spend 5 hours on social media dan kamu nggak mendapatkan apapun. Sometimes entertainment is good, tapi jangan membuat hal tersebut berlarut-larut. Dan kalau bisa, kalian itu nggak cuma konsumsi entertainment, tapi kalian juga bisa mengonsumsi konten-konten yang bermanfaat. Misalnya finance or any kind of knowledge that you can get from social media, atau kamu bisa juga menjadi creator. Dan menurut aku hal tersebut jauh lebih bagus daripada kalian itu hanya konsumsi. Dan menurut aku hal-hal tersebut lebih bagus daripada kalian itu mengonsumsi konten-konten yang hanya untuk temporary pleasure. Ya, kamu bakal happy, tapi jangka panjangnya kalian gak mendapatkan hal apapun dari konten-konten tersebut. Hal selanjutnya itu adalah one-sided friendship or relationship. Nah, menurut aku kalian itu harus benar-benar aware ketika misalnya kalian itu berada di dalam suatu pertemanan atau di dalam suatu relationship dan kalian itu tahu pasangan kamu atau teman kamu itu not really investing the same as what you do. Karena biasanya one-sided relationship atau friendship itu bakal merugikan kamu. Dan kamu gak mau kan investing your time, your energy, your love to someone who doesn't really value you, who doesn't really respect you. Jadi aku pengen kalian itu benar-benar tahu apakah pasangan kalian atau teman kalian itu investing the same sama diri kamu. Jadi di dalam suatu relationship itu, kamu itu harus investing the same, harus seimbang, equal satu sama lain. Karena hal tersebutlah yang bisa bikin suatu relationship itu bertahan. Dan biasanya kalau kalian itu berada di dalam one-sided relationship, pasangan yang gak menghargai kamu, dia itu bakal take you for granted and mereka akan memperlakukan kamu sangat-sangat buruk. Dan salah satu contoh ketika kamu itu stay in the one-sided relationship atau friendship, itu berarti kamu itu gak memiliki self-respect terhadap diri kamu. Karena kamu membiarkan orang lain disrespect yourself. Kamu harus memiliki high respect terhadap diri kamu harus mencintai diri kamu sendiri, dan kamu mencari partner atau teman yang bisa do the same to you. Bisa respect kamu, bisa love yourself, dan dengan hal tersebut kalian bisa love each other dan semuanya itu bakal equal. Karena menurut aku it's better to be alone than being with someone who doesn't really respect you. Daripada kamu sama seseorang yang gak menghargai kamu, yang memperlakukan kamu buruk, atau bahkan yang merendahkan diri kamu. Karena dengan kamu tetap bertahan di dalam one-sided relationship atau friendship, it means kamu itu settle for less. Dan kenapa kamu harus ngelakuin hal tersebut? Kamu bisa being alone and then someday you will find someone who really respect you, who really love you, dan invest the same into the relationship. Oke, jadi tadi itu adalah red flags in yourself, dan aku harap kalian bakal tahu kalau hal ini tuh gak bakal bisa kasih benefit di diri kamu, dan kamu itu harus tahu kalau misalnya kalian memiliki kualitas ini, kalian harus berusaha untuk menghilangkannya. Karena kalian itu harus memprioritaskan diri kalian itu harus fokus terhadap goals dan cita-cita kalian. Karena hal-hal yang udah aku sebutin tadi gak bakal bawa kalian kemana-mana dan hanya akan menghambat progres di dalam hidup kalian. Karena dengan menghilangkan hal-hal yang aku sebutin tadi atau kualitas-kualitas yang aku sebutin tadi, itu berarti kalian itu benar-benar value yourself, kamu itu benar-benar memprioritaskan diri kalian. Dan menurut aku hal-hal tersebut sangat-sangat penting, especially ketika kamu itu sedang ingin berprogres, sedang ingin menjadi orang yang lebih baik, dan kamu harus menghilangkan hal-hal red flags tadi. Oke, sekian video dari aku kali ini. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. And as always, take care and bye!